Ada yang ingat kira-kira? Lupa ya. Ya, apalagi yang nona-nona, nyong-nyong yang baru umur 20-an pasti nggak kenal ya. Tapi yang tua-tua pasti ya. Saya masih ingat, tatkala itu saya diundang oleh Bapak Gembala untuk khotbah Natal ya di tempat ini. Kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa next generation dari penggembala di tempat ini, kita bersyukur Saudara Denis yang ditetapkan oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, maka MPGPPS memutuskan ya bahwa beliau yang ditunjuk dan diangkat menjadi gembala definitif ya, dan sebentar kita akan dan saya akan habiskan sebentar suami istri ya selaku gembala definitif ya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebagai seorang gembala merupakan tugas yang indah luar biasa, tapi juga merupakan suatu tantangan yang sangat berat ya, sebab menghadapi berbagai macam karakter dari manusia milik Tuhan. Nah, kita melihat bahwa realitas penggembalaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan hamba-hambanya di muka bumi itu adalah atas tuntunan Roh Kudus ya. Nah, oleh sebab itu sebelum saya menghabiskan Saudara Denis sebentar sebagai gembala definitif, saya akan menyampaikan benih firman Tuhan ya, yang berkaitan dengan sikap seorang hamba ya, sikap seorang hamba untuk menghadapi satu dinamika penggembalaan dalam dunia modern ya. Kenapa? Dalam dunia modern ini kita melihat ya bahwa terjadi hal-hal yang begitu luar biasa dalam dunia modern ya. Perkembangan IT atau teknologi begitu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Baiklah, sebagai ayat acuan ya, kita buka 1 Petrus pasal 2. Ya, 1 Petrus pasal 2. Ya, kita akan survei ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 ya. Ya. Oke, saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ayat 22, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ya, jadi satu
ungkapan yang disampaikan Petrus kepada jemaat diaspora ya. Jemaat diaspora itu jemaat yang ada dalam masa-masa perantauan di daerah-daerah di Pontus, Galatia dan lain sebagainya. Itu mengalami suatu penurunan nilai-nilai morality mereka, karakter mereka ya, mengalami sesuatu yang out of context dari kebenaran firman Allah. Nah, sehingga Petrus ini atas ilham Roh menasihati jemaat yang ada di daerah-daerah perantauan supaya mereka mengikuti yang namanya keteladanan. Keteladanan siapa? Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 21, untuk itulah kamu dipanggil. Nah, perhatikan baik-baik ya. Untuk itulah kamu dipanggil supaya apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jemaat yang ada di yang ada di perantauan-perantauan ya, jemaat diaspora itu diajak kembali pada jalan yang benar. Artinya apa? Mengikuti kehidupan Kristus sebagai kepala gereja. Karena jemaat di perantauan ini kan hidupnya amburadul gitu ya. Menyebut diri sopo kowe. Kulo niki putranipun Gusti. Katanya anak Tuhan, tetapi sikapnya tidak seperti anak Tuhan, keluar jalur kebenaran. Ya, maka Tuhan mengajak mereka melalui hambanya Petrus kembali ke jalan yang benar, ikuti teladan Kristus. Dalam ayat 21 bagian B dijelaskan apa? Kristus telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti apa saudara? Jejaknya. Ya. Kata teladan tahu. Kata teladan itu istilah bahasa Alkitabnya ya. Itu pakai kata tupos. Tupos itu patokan. Nah, saudara yang pernah urus tanah di BPN itu dikasih patokan. Ya, patokan. Di mana ukuran tanahmu? Oh, di sini. Kalau ditanam ini patokan. Ya, ditanam. Nah, ini patokan tanah kita. Ini patokan. Nah, itu istilah tupos, teladan. Artinya apa? Keteladanan ini tidak boleh tergeser. Dia merupakan tupos, patokan. Ya, patokan tanah kalau digeser, siapa yang menggeser itu kena ranah hukum. Dia bisa dipidanakan, ya. Nah, dalam realitas kehidupan kita, keteladanan ini sangat penting. Jadi ada istilah begini ya, ada istilah gajah di apa? Saudara Dennis, gajah di belah koni. Nah, ini ya. Ada istilah gitu ya. Gajah di belah koni, iso omong, ora iso ngelakoni. Ini kan gak jadi teladan. Jadi sikap sebagai hamba Tuhan. Jadi merata saja, siapa hamba Tuhan? Kita yang sudah ditebus. Ya. Maka kita harus menjadi tupos, teladan di tengah-tengah masyarakat. Saudara Denis menjadi teladan di tengah jemaat. Bukan hanya saudara Denis. Di bawah saudara Denis ada namanya pengurus gereja, yaitu diakonos, diaken. Di bawahnya diaken ada pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ini harus jadi tupos, harus menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, ada beberapa teladan yang perlu kita miliki dalam aspek kehidupan ini. Ya, apa saja keteladanan itu? Perhatikan baik-baik. Perhatikan, kita cek di ayat yang ke-22. Ya, ayat 22 ya.
Disebut apa ayat 22 bagian A? Teladan apa yang kita perlu belajar dari Yesus? Disebut di ayat 22 apa? Ia tidak berbuat dosa. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi Yesus tidak berbuat apa? Tidak berbuat dosa. Jadi berbicara perihal morality, keteladanan dalam konteks moral. Ya. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita. Jadi gereja Tuhan pada akhir zaman, hamba-hamba Tuhan, gembala, diaken, pelayan-pelayan Tuhan harus menjadi teladan. Dalam konteks apa? Dalam konteks morality. Nilai moral, tidak boleh kita memiliki sikap yang out of context dan kebenaran. Artinya pelanggaran nilai-nilai moral. Kalau kita melihat ya bahwa pada akhir zaman ini iblis itu merasuk dalam kehidupan para hamba-hambanya, para gembala, para diaken, para pelayan Tuhan. Itu salah satunya melalui nilai-nilai moral. Ya, bagaimana iblis itu berusaha untuk apa? Merusak nilai moral dari para hamba-hambanya. Yesus disebut apa? Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Nah, ini yang harus muda jadi Samuel MB menjadi gembala definitif Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Jemaat Ebenezer Brebes. Kasih tepuk tangan. Ya. Menetapkan dua dalam melaksanakan tugasnya mentaati doktrin GPPS berpedoman pada anggaran dasar rumah tangga GPPS bab 4 pasal 11 sampai 13 pada khususnya serta ketentuan-ketentuan MP GPPS. Menetapkan 3, mencabut semua keputusan garing ketetapan peraturan penggembalaan penata layanan untuk GPPS Ebenezer Jawa Tengah yang sebelumnya pernah diterbitkan oleh MP GPPS dan bertentangan dengan surat keputusan ini. 4, surat keputusan ini